Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Dian Rismayanti dengan NIM 22060171 dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Interaktif Detektif Stories berbasis Canva untuk meningkatkan pemahaman konsep teks naratif siswa sekolah dasar. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis Canva yang dinamakan dengan Detektif Stories. Media ini dikembangkan untuk membantu siswa kelas 5 sekolah dasar dalam memahami teks naratif secara lebih menarik, interaktif, dan bermakna. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, jenis dan model penelitian, proses pengembangan media, hasil kelayakan, serta efektivitas media yang akan dikembangkan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih perlunya peningkatan kemampuan siswa kelas 5 sekolah dasar dalam memahami teks naratif. Dalam pembelajaran teks naratif, siswa tidak hanya dituntut untuk membaca cerita, tetapi juga perlu mampu memahami unsur-unsur intrinsik, menemukan informasi penting, serta menyimpulkan isi cerita. Namun, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, masih ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami alur dan amanat cerita, menemukan informasi tersirat, membuat inferensi, serta menjelaskan hubungan sebab akibat. Permasalahan tersebut juga saya temukan melalui studi pendahuluan di sekolah dasar yang berada di Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, melalui observasi pembelajaran dan wawancara dengan guru kelas 5. Hasilnya menunjukkan bahwa pembelajaran teks naratif masih didominasi oleh metode ceramah dan penggunaan buku teks, sedangkan pemanfaatan media pembelajaran interaktif masih belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian siswa kurang antusias dalam kegiatan membaca dan masih mengalami kesulitan untuk memahami teks naratif secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga interaktif dan dapat membantu siswa membangun pemahaman terhadap isi cerita. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengembangkan media interaktif Detektif Stories berbasis Canva ini sebagai salah satu alternatif media pembelajaran untuk membantu meningkatkan pemahaman konsep teks naratif siswa kelas 5 sekolah dasar. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, penelitian ini kemudian dirumuskan ke dalam 3 permasalahan utama. Pertama, bagaimana proses pengembangan media interaktif Detektif Stories berbasis Canva untuk meningkatkan pemahaman konsep teks naratif siswa sekolah dasar. Kedua, bagaimana layaknya media interaktif Detektif Stories berbasis Canva untuk meningkatkan pemahaman konsep teks naratif siswa sekolah dasar. Ketiga, apakah media interaktif Detektif Stories berbasis Canva efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep teks naratif siswa sekolah dasar? Jadi, penelitian ini berfokus pada 3 hal utama, yaitu proses pengembangan, kelayakan produk, dan efektivitas media yang dikembangkan. Tujuan penelitian ini disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Pertama, untuk menganalisis proses pengembangan media interaktif Detektif Stories berbasis Canva untuk meningkatkan pemahaman konsep teks naratif siswa sekolah dasar. Kedua, untuk menilai kelayakan media interaktif Detektif Stories berbasis Canva berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh ahli. Ketiga, untuk mengetahui efektivitas media interaktif Detektif Stories berbasis Canva dalam meningkatkan pemahaman konsep teks naratif siswa sekolah dasar. Dengan demikian, melalui penelitian ini, saya tidak hanya menghasilkan sebuah media pembelajaran,
tetapi juga mengetahui bagaimana media tersebut dikembangkan, apakah layak digunakan, dan apakah efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, pada bagian metode, penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D. Metode ini dipilih karena penelitian saya bertujuan untuk mengembangkan suatu produk berupa media pembelajaran interaktif, kemudian menguji kelayakan dan efektivitas dari produk yang dikembangkan. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media interaktif detektif stories berbasis Canva yang digunakan pada materi teks naratif untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Model pengembangan yang digunakan adalah model EDI yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Model EDI dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan memungkinkan produk dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Subjek dalam penelitian ini adalah 30 siswa kelas 5 di sekolah dasar yang berlokasi di Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Adapun instrumen yang digunakan terdiri dari lembar validasi ahli media dan ahli materi, wawancara, serta pretest dan posttest. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, sedangkan data pretest dan posttest dianalisis menggunakan bantuan SPSS. Untuk menggambarkan proses pengembangan yang dilakukan, berikut merupakan alur tahapan penelitian R&D dengan model EDI yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti yang terlihat pada gambar, proses pengembangan media menggunakan 5 tahap EDI. Tahap pertama adalah analisis, yaitu menganalisis kebutuhan pembelajaran, karakteristik siswa, serta permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran. Tahap kedua adalah desain, yaitu merancang media, mulai dari tujuan pembelajaran, materi, tampilan, hingga instrumen penelitian. Tahap ketiga adalah development, yaitu merealisasikan rancangan menjadi produk. Setelah produk selesai dikembangkan, dilakukan validasi oleh ahli media dan ahli materi. Kemudian dilakukan perbaikan berdasarkan masukan yang diberikan. Tahap keempat adalah implementation, yaitu mengimplementasikan media yang telah dinyatakan layak dalam pembelajaran pada siswa. Kemudian, tahap terakhir adalah evaluation, yaitu mengevaluasi seluruh proses dan hasil pengembangan berdasarkan hasil validasi serta hasil pretest dan posttest. Jadi, kelima tahapan tersebut dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran serta dapat diketahui tingkat kelayakan dan efektivitasnya. Setelah mengetahui alur pengembangan secara keseluruhan, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengembangan media detektif stories pada setiap tahap EDI yang diawali dengan tahap analisis. Tahap pertama dalam pengembangan media detektif stories adalah tahap analisis. Pada tahap ini, saya melakukan analisis terhadap kebutuhan pembelajaran, karakteristik siswa, serta permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran teks naratif. Analisis dilakukan melalui observasi proses pembelajaran dan wawancara dengan guru kelas 5. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami unsur intrinsik dan menyimpulkan isi cerita. Selain itu, pembelajaran masih didominasi oleh penggunaan buku teks dan metode pembelajaran yang kurang interaktif. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami teks naratif. Setelah kebutuhan dan permasalahan pembelajaran diketahui,
Tahap berikutnya adalah perancangan atau desain media yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, saya mulai merancang media detektif stories berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Perancangan dilakukan menggunakan aplikasi Canva dengan menentukan konsep tampilan, materi, serta unsur intrinsik yang akan digunakan dalam media. Media dirancang dalam bentuk cerita detektif yang memungkinkan siswa mengikuti alur cerita sekaligus memahami unsur-unsur intrinsik dalam teks naratif. Pada tahap perancangan juga disusun alur penggunaan media yang disesuaikan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, sehingga media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi, tetapi juga mendukung siswa dalam memahami dan memecahkan permasalahan yang terdapat dalam cerita. Pada tahap ini juga dirancang instrumen penelitian yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui kelayakan dan efektivitas media seperti lembar validasi serta instrumen pretest dan posttest. Hasil dari tahapan perancangan ini kemudian menjadi dasar untuk masuk ke tahap development atau pengembangan, yaitu merealisasikan rancangan menjadi produk media interaktif yang siap divalidasi. Tahap ketiga adalah development atau pengembangan. Pada tahap ini, rancangan yang telah dibuat sebelumnya direalisasikan menjadi media interaktif detektif stories berbasis Canva. Media dikembangkan dengan memuat materi teks naratif serta berbagai elemen interaktif yang dapat membantu siswa memahami isi dan unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Setelah media selesai dikembangkan, selanjutnya dilakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media. Validasi ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan media, baik dari aspek isi, tampilan, kebahasaan, maupun kemudahan penggunaannya. Berdasarkan hasil validasi dan masukan dari para ahli, media kemudian dilakukan perbaikan sehingga diperoleh produk yang layak untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Setelah media dinyatakan layak berdasarkan hasil validasi, tahap selanjutnya adalah implementation atau implementasi. Tahap keempat adalah implementation atau implementasi. Pada tahap ini, media detektif stories yang telah dinyatakan layak digunakan dalam pembelajaran teks naratif pada siswa kelas 5. Dalam pelaksanaan pembelajaran, media detektif stories digunakan dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Melalui model ini, siswa diarahkan untuk terlibat aktif dalam memahami permasalahan yang terdapat dalam cerita, mencari informasi, berdiskusi, dan menemukan solusi berdasarkan teks yang disajikan. Implementasi dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan penggunaan media dalam pembelajaran serta melihat peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan media detektif stories. Pada tahap ini, siswa diberikan pretest sebelum pembelajaran dan posttest setelah pembelajaran menggunakan media detektif stories. Hasil dari kedua tes tersebut kemudian digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep teks naratif siswa. Data yang diperoleh pada tahap implementasi selanjutnya menjadi bahan untuk tahap evaluasi. Selanjutnya, masuk pada tahap kelima yaitu evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil pengembangan media berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah media detektif stories berbasis Canva yang telah dikembangkan sudah memenuhi kriteria kelayakan dan dapat digunakan dalam pembelajaran. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil validasi dari para ahli, hasil penggunaan media,
serta hasil pemahaman siswa setelah menggunakan media. Hasil dari evaluasi tersebut kemudian digunakan untuk mengetahui kualitas akhir dari media yang dikembangkan. Jadi, tahap evaluasi ini menjadi tahap untuk memastikan bahwa media yang dikembangkan tidak hanya menarik dari segi tampilan, tetapi juga sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Setelah mengetahui proses evaluasi, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian kelayakan dari media detektif stories yang telah dikembangkan. Tingkat kelayakan media ditentukan melalui proses validasi oleh ahli media dan oleh ahli materi, yang terdiri dari dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Validasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah media yang dikembangkan telah sesuai baik dari segi tampilan, teknis, maupun kesesuaian materi pembelajaran. Para validator memberikan penilaian sekaligus saran dan masukan terhadap media yang dikembangkan. Saran tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap media sebelum digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan, media interaktif detektif stories berbasis Canva memperoleh kategori layak digunakan. Dengan demikian, media yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk membantu siswa dalam memahami konsep teks naratif. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil analisis efektivitas media interaktif detektif stories berbasis Canva dalam meningkatkan pemahaman konsep teks naratif siswa sekolah dasar. Untuk mengetahui efektivitas media, dilakukan beberapa analisis, yaitu uji normalitas, paired sample test, dan analisis endgain. Pertama, berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi pada data pretest sebesar 0,132, sedangkan pada data posttest sebesar 0,170. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga data pretest dan data posttest dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, dilakukan paired sample test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil pretest dan posttest setelah siswa menggunakan media detektif stories. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest. Kemudian, untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa, dilakukan analisis endgain. Hasilnya diperoleh nilai rata-rata endgain sebesar 0,6024. Nilai tersebut berada pada kategori sedang karena berada pada rentan 0,30 sampai 0,70. Berdasarkan ketiga analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa media interaktif detektif stories berbasis Canva efektif digunakan dalam meningkatkan pemahaman konsep teks naratif siswa dengan peningkatan berada pada kategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, media interaktif detektif stories berhasil dikembangkan menggunakan model EDI yang terdiri dari tahap analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Kedua, berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi, media detektif stories berbasis Canva dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Ketiga, media detektif stories terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep teks naratif siswa kelas 5 sekolah dasar.
Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil paired sample test dengan nilai signifikansi 0,000 yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest. Selain itu, hasil analisis end gain memperoleh nilai sebesar 0,6024 yang termasuk dalam kategori sedang. Artinya, penggunaan media detektif stories berbasis Canva memberikan peningkatan terhadap pemahaman konsep teks naratif siswa. Dengan demikian, media detektif stories berbasis Canva dapat dinyatakan layak dan efektif untuk digunakan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman konsep teks naratif siswa sekolah dasar. Demikian pemaparan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Interaktif Detektif Stories berbasis Canva untuk meningkatkan pemahaman konsep teks naratif siswa sekolah dasar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, dosen pembimbing, serta semua pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan masukan selama proses penelitian ini. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk menyempurnakan penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.